asar sama habis isya ngaji kilatan. Full berarti ya. Nggih. Kalau banyak yang dibaca ini enak. Kitab Riyadhus Shalihin. Ganti-ganti biasanya. Karena salah satu di antara jadi orang alim, dia baca kitab. Di antaranya lagi punya santri. Kalau punya santri kan baca. Ya ini alim, santrinya alim. Punya kitabnya. Punya. Tinggalannya ayah sama nemu di pondok. Sisa-sisanya anak-anak santri yang dulu. Saya kalau nggak beli kitab itu beli yang ada maknanya. Oh iya. Biar Gimana? kalau ada makna yang kurang paham itu. Ini punya teman saya. Siapa tahu. Langsung kita tuh. Ini beda kan? Oke. Kitab manual. Masih ada beda makna. Nah, tadi malam niat itu sudah ya? Sudah. Langsung ke anunya. Wa akmaluha. Halaman 186. Kata sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin wa maftah alaina futuhal arifin. Waj'alna khalisatan wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha ayin niyati wa ibaratul minhaji kal muharrari. Nawaitu somawatin an ada fardi ramadhani hadhihi sanati billahi ta'ala. Wa akmaluha utawi luweh sempurnane niat. Wa ibaratul minhaji utawi ibarat atau ibaratnya kitab minhaj kal muharrari iku koyo kitab muharrar. Kal muharrari kaya kitab muharrar kamal ta'yini iku sempurnane nentukaken. Kalau khobar dari wa akmaluha nawaitu, jumlah dari nawaitu somawadin ilahi
nawaitu niat sapa ingsun. Halaman 165. Nawaitu niat sapa ingsun soma wadin ing poso besok. An ada fardhi Ramadhani saking nekani fardu Ramadan hadhihi sanati kang iki taun lillahi ta'ala krono Allah ta'ala imanan krono iman wahtisaban lan amrih ganjaran imanan kelawan iman wahtisaban lan amrih ganjaran bi idhofati Ramadhana kelawan ngidofahaken atau nyendekaken lafaz Ramadan ilama maring barang atau maring lafaz ba'daha kang tetep ing dalem sawise Ramadan litatamayyaza drapun yen to beda apa Ramadan an addadiha saking pira-pira perlawanane Ramadan. Adapun paling sempurnanya niat ibarat ini dalam kitab Minhaj itu sama dengan kitab Muharrar. Di Tahrir sama Kamalut Ta'yin, yaitu lebih sempurnanya menentukan niat. Artinya niat puasa Ramadan pada tahun ini. Makanya dalam niat ini nawaitu shauma ghadin, saya niat shauma ghadin untuk puasa besok melaksanakan fardu Ramadan. Hadhihi sanati tahun ini, kata takyinnya ini disebut kamalut takyin, hadhihi sanati tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ini. Jadi kalau niat bulan Ramadan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani, fardhi Ramadhana tidak menyebutkan hadis sanati. Ini berarti kita berpuasa atau niatnya niat puasa Ramadan, bisa jadi Ramadan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau tidak menyebutkan hadis sanati tahun ini, tidak menyebutkan ini, berarti niat ini niat puasa Ramadan bisa jadi qadha bulan Ramadan sebelumnya. Makanya menyebutkan hadis sanati ini puasa Ramadan tahun ini, ya berarti sekarang. Karena Ramadan itu harus takyin, harus ada hadis sanati. Kalau tidak ada hadis sanati, berarti kamu puasa Ramadan yang mana? Gitu. Makanya ketika dibaca an adai fardhi Ramadhana, nah ini mengindikasikan ada Ramadan selain tahun ini. Kalau sudah menyebutkan hadis sanati, berarti kita puasa Ramadan tahun. Tapi kalau bagi orang awam, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhana, tidak menyebutkan hadis sanati, cukup. Tapi susunan ini yang benar adalah bi idhofati Ramadhana ila ma ba'da, dibaca fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi Ramadhani, kenapa?
karena mengidofahkan lafaz Ramadan pada lafaz setelahnya. Ramadan ini adalah termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tidak boleh bertanwin. Dalam waktu jernya harus menggunakan fathah. Tapi karena ini statusnya adalah menjadi mudhof ilaih daripada fardi, maka harus dimudhofkan pada lafaz. Karena dimudhofkan pada hadis sanati, maka harus tetap dibaca jer. Jadi pendapat yang paling benar dalam lafaz ini fardi Ramadhana apa Ramadhani, maka yang paling benar adalah Ramadhani. Jadi niat ini iman. Kita kalau berbicara iman ini tidak boleh disengkal, tidak boleh dikomen. Ya jenenge iman itu ya iman guys. Ya apa iman ini? Saiki banyak orang macam-macam ini. Ya apa contohnya iman? Coba kasihkan contoh seperti apa iman itu. Banyak orang yang nyel-nyel. Iman itu sudah tasdik. Alama at-tasdiku alama akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini adalah meyakinkan dalam hati kalau apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar. Itu namanya iman. Tasdik. Termasuk iman kepada malaikatnya Allah. Iman kepada nabinya Allah. Itu namanya iman. Berarti kalau tidak iman kafir. Tidak usah ditanya. Dalam ilmu tauhid jelas itu. Jadi kita niat ini nawaitu shoma ghadin adalah imanan sebagai tanda kita kalau kita ini adalah orang yang iman. Wahtisaban. Jadi dengan puasa ini kita mencari pahala, ingin mendapat pahala. Ya, ini makanya biidofati Ramadhana ila ma ba'daha litatamayyaza an addadiha. Jadi dimudhofkan lafaz Ramadan pada hadis sanati agar supaya Ramadan itu ada perbedaan dengan yang lain. Wayuni lan nyukupi andikril adai saking nutur ada. Jadi menyebut an adai saking nutur ada ayakula apa yen to ngucap sapa wong. Ayakula apa yen to ngucap sapa wong an hadar Ramadan saking iki Ramadan wahti jalan den butuhaken. Wahti jalan den butuhaken apa lidikrihi maring nutur ada. Ma'a hadhihi sanatin dalam sertane iki taun. Ma'a hadhihi sanatin dalam sertane iki taun. Wa ini tahadalan lamun nunggal nunggali apa muhtarizuhuma apa bedane ada lan hadis sanati ini. Il fardu ghairi hadhihi sanati krono utawi fardu liyane iki taun. Krono fardu liyane iki taun layakunu iku ora ono atau ora dadi apa fardu illa qadaan angin qada. Li anna lafdhul adai krono satune lafaz ada
Yutlaku iku den ucapaken apa lafdzul ada atau lafdzul ada, wa yuradu lan den karepaken bihi kelawan lafdzul ada al fi'lu apa ngelakoni. Kada kaya mengkene kola dawuh hu ing ada, kola dawuh hu ing da, kada hu ing da ar-Romli sapa Imam Romli. Imam Romli ini adalah termasuk ulama yang alim, yang mulai lama banyak yang mengomentari ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama baru, macam-macam. Jadi yang saya makna barusan ini adalah apa yang saya bacakan tadi. Artinya kalau tidak menyebutkan hadhis sanati, ini bisa jadi yang diniatkan kamu tadi nawaitu somagodin an ada ifardi Ramadana, mama sampai situ tidak menyebutkan hadis sanati, berarti kamu seperti mengkodok puasa yang sebelumnya, padahal niat puasanya hari ini. Ini bahasanya bahasa dalam, tapi kalau untuk orang awam Islam itu sama kode cukup. Kalau kita orang yang tahu harus melakukan itu. Nah, itu sama kode anada ifardi Ramadhani hadis sanati billahi ta'ala. Wathani utawi kang nomor loro al imsaku iku nyengker atau ngeker boleh. Wathani utawi kang nomor loro al imsaku iku nyengker anjami mufattirati saking sekabehane pira-pira perkara kang batalaken, saking sekabehane pira-pira perkara kang batalaken al arbaati kang papat, al madkurati kang den tutur fi qaulihi ing dalem dawuhe Kiai Musannif. Adapun yang nomor 2 dari fardunya puasa ini adalah al-imsaku, nyengker dari semua perkara yang dapat membatalkan puasa, sebagaimana yang didawuhkan oleh Kiai Musannif. Wa yuftiru lan batal apa bacanya? Amidan biasanya. Ada alifnya. Amidan hale sengojo. Amidan hale sengojo alimun sapa wong kang weruh. Alimun sapa wong kang weruh muhtarun kang karepe dhewe. Fakhraja mongko kejaba bil amdi kelawan lafat amdi, lawan lafat sengaja, an-nisyanu apa lali. Batal bagi orang yang sengaja, jadi melakukan sesuatu yang dengan sengaja, jelas sadar. Yuk tojo ngoro beda aing penggil beda jajan puasa. Iya nom, tahu ngenom. Kalau maksudnya alimun ini adalah
tahu kalau minum ini dapat membatalkan puasa, sik dilakoni. Nah, ini namanya batal. Beda kalau umpama ada orang mudik awami, tidak ada kiai dan ada ustadz di kampung ini umpama. Puasa ya puasa, tapi tidak tahu kalau minum air ini membatalkan puasa, tidak tahu. Ini masih dikatakan tidak batal ini. Tapi kalau jelas-jelas tahu kalau minum batalkan puasa, makan batalkan puasa, ya batal. Alimun ya tahu. Muhtarun beda. Muhtarun ini maksudnya memang kehendak sendiri, tidak ada dipaksa. Muhtarun, morong ala aing, nom. Itu namanya karep bibi. Karep bibi ini benar songong gitu. Maksudnya memang berkehendak untuk minum. Kalau tidak kehendak sendiri bagaimana? Eraket di kangkang. Mare dia iya nomen sih. Dipaksa. Paksa minum. Akhirnya ngenom. Batal apa enggak? Nah, ini kelanjutannya. Ini barang-barang kalau dalam keadaan dipaksa ini tidak batal. Falau akala mongko lamun mangan sapa wong. Falau akala mongko lamun mangan sapa wong au sariba utawa ngombe. Au sariba utawa ngombe sapa wong. Nasian halelali lisaumi maring poso. Orang yang makan atau minum nasian halin dalam keadaan lupa kalau dirinya berpuasa, la yadurruhu mungko ora bahayani opo aklun. La yadurruhu mungko ora bahayani opo aklun. Artinya tidak batal yadurruhu, bukan bahaya-bahaya ngekel gitu. Dalam kitab itu kalau menyebutkan durro yadurru, bahaya itu ya tidak batal maksudnya. La yadurruhu mungko ora bahaya opo aklun. Tapi kehebatannya Kanjeng Nabi kadang menyebutkan ya dulu, toro ya dulu. Ini menyebutkan bahwa makan ini memang ada makanan yang membahayakan. Makanya di lafaz ini ia sirnya, sir rahasia. Kenapa Rasulullah kok menggunakan lafaz ya dulu? Kok tidak mengatakan la yuftiru? Kan cukup pakai yuftiru. Berarti memang ada makanan atau minuman yang memang dapat membuat racun pada tubuh kita. Kan banyak makanan-makanan sekarang. Kan orang nambah kan kalau senang nasi cukup. Tidak ada tambahan-tambahan atau usia. Ya bulan aja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpama makan atau minum kok dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Biasanya puasa awal ini, puasa awal sampai 3 hari, antara orang sadar atau tidak sadar. Kalau minum mungkin bisa dihindari. Kadang kalau urusan kebiasaan yang memang lumrah, ya. Umpama ada orang yang sudah ngerokok contoh memang. Karena kebiasaannya pagi duduk depan rumah merokok. Kan biasa juga ada korek, ada rokoknya. Tidak tahu kalau pagi ini adalah bulan puasa, santai. Saya pernah seperti itu. Karep agaya, cetak rokok agaya. Karep. Saya tidak ingat sama sekali pada waktu itu, ingat. Keluar dari rumah, rokok saya. Bulan puasa ini. Sampai ke Embong, di Noanyar itu ya. Ketepatan pada waktu itu ada teman saya di Madura ke rumah. Rokok saya. Ke rumah, debat ke Embong itu saya tidak sadar. Ada orang yang tak rokok agak ya. Nah, ini beda kan, Gi. Kalau dengan orang yang biasa rokok, biasanya ingat.
kalau sekarang puasa, ini ndak orang ndak rokok mau rokok, gaya, karma. Bapak ngucap, dipanggil mulai. Tugas ini, posisi saya tugas ini, bukan asal, bukan baru mondok, sudah tugas. Duh, tak masuk, apa masuk? Kita punya rokok. Waduh, iya. Lah saya ingat baru ketika ditanyakan oleh bapak itu, teman saya tidak mengingatkan, cuma dia perasaannya gini loh, ya gitu bro, cuma tidak tanya, sekarang puasa kok ngerokok kamu, tidak gitu. Perasaan dia ternyata kok tidak mengingatkan sampai pak, sampai ustad, sampai ustad, sampai ustad. Oh, no, aja dari ini. Dari wong itu sampai ustad atau ibadah dalil. Allah ya, enggak mau kayak gitu ustad. Ustad apa? Songkan semuanya. Jadi ingatnya gara-gara ditanyakan itu apa asal? Udah ngerokok sampai sekarang dia udah mau taruh sampai sekarang saya ingat itu. Ya kan memang saya awal rokok itu memang setelah tugas. Walaupun ketika di pondok dia ditawari anak dirokok itu. Saya tidak ngerokok itu karena perjalanan saya mondok itu melas lah. Melihat rokok ya. Saya akan olahraga. Melas. Baju, sarung itu sudah sarung bapak saya pegang kaca. Tidak pernah beli sarung, beli baju di pondok. Baru setelah jadi guru ini belum mulai kelap ada biasa tapi gua ada yang sarung dong belum tidak tutup. Sepenting menurut saya sarung sekolah ini tidak bodol, tidak bolong. Sarung baju sekolah tidak bolong. Bahkan baju saya dulu, baju putih ini ada memang sisa punya kakak saya. Jadi dinaruh lo belum. Dulu lomba baca kitab Muammar kelas 6 juara 2. Muammar di Monong itu. Ya itu bukan juaranya saya ingat, tapi pada waktu itu saya menerima hadiah itu di sini ini ya. Mungkin keseringan ngersot ya. Bolong kanan. Tapi pada waktu itu tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gini sih. Oh belum, nggak ada orang yang pada itu. Karena lebih pada sederhana sih. Ada orang yang zaman mungkin yuk nyengor anak santri. Sarung apa? Api-apian. 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 Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krono dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ing man utawi wong nasia iku lamun lali sapa man wa huwa hale utawi man so imun iku wong kang poso fa akala nuli mangan sapa man au syariba utawa ngombe sapa man fal yutimma mongko becik nyempurnaaken sapa man kok becik nyempurnaaken sapa man saumahu ing posone man fa innama at'amahu mongko pastine maringi mangan hu ing man ing pastine mung pastine maringi mangan sapa maringi pangan hu ing man Allahu sapa Allah wasaqahu lan ngombe artinya memberi minuman
sapa Allahu ing man. Ini hadis yang biasa kita temukan. Biasa ini. Jadi orang yang lupa kalau dirinya dalam keadaan puasa, fa'akala. Jadi huruf atofnya menggunakan fa. Lalu minum, makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Kalau dalam keadaan puasa. Kenapa kok demikian? Karena Allah Ta'ala itu tadi minumnya atau makannya itu adalah makanan yang disiapkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Jadi kalau dalam keadaan puasa kok minum dalam keadaan lupa, makan kalau minum dalam keadaan lupa, itu makanan itu disediakan oleh Allah Ta'ala dari surga. Artinya ya cuma-cuma. Kalau dulu kan ya monsukan nek tak betal, mempunyai betal. Tidak ada batasannya. Mau sampai kenyang sih ya ada rombon. Biasanya kalau makan itu lupa ya kan agak separuh ya. Ada menggendeng sekali dong menunduk. Pak, umi umpama gak depot. Kan dong. Lu tak pas, aduh pas sama gede. Padahal ini merusaki gak ada separuh. Lupa dengan melupa ini beda. Nangkum bayar makanan dari surga. Dari makanan dari surga terus sakit. Ya non es oleh separuh. Ya sampai jadi agak bau gitu. Sama dengan kita sahur itu, posisi kita sudah kenyangan ya. Makanan biasanya banyak di tempat makan, akhirnya diletakkan. Bangun tidur jam 10, diingatan kita itu kalau tadi ada es umpama, ada makanan sisa. Biasanya itu ingat. Di sini sudah tidak ingat kalau puasa, ingatannya ada sisa makanan atau sisa minuman. Akhirnya datang tempat makan. Diminum. Ini gara-gara makanya kalau sahur kalau buka kan masuk akal. Setelah tarawih didatangi lagi lah masalah. Ini sahur gitu biasanya. Kalau sahur umpama ada makanan yang dirinya masih suka, enak, tapi sisa, habiskan sisa. Jangan disisakan. Karena takut nanti setelah bangun tidur lagi jeding, aduh kalau makan hangus. Ya tak rangkau orang nih. Kalau sudah tahu bahaya. Wabil ilmi lan kecopo bil ilmi kelawan muruh. Di depan ada horoja. Bitahrimi kelawan keharamane. Bitahrimi kelawan keharamane. Jadi tahu. Al jahlu opo ora weruh. Jadi al jahlu ini jangan diartikan bodoh terus. Di sini kan al jahlu opo ora weruh bihi kelawan at-tahrim. Dikecualikan dari lafaz al-ilmu adalah kamu tahu kalau makan dan minum itu dapat membatalkan puasa atau haram. Jadi dikecualikan dari itu adalah al-jahlu, tidak tahu. Ada orang kalau sekarang ini tidak mungkin orang tak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, tidak mungkin sudah. Banyak kiai di kampung, banyak ustaz di kampung. Madrasah ada, TPQ ada. Kalau puasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kok ada orang sampai tahun 2025 tidak tahu sama itu? Ya salah. Berarti tak entar bengla madrasah kan. Idza kana yang dalam nalikane ono apa tahrim. Idza kana yang dalam nalikane ono apa tahrim jahilan iku ora weruh.
makduron kang den ngepuro, makduron kang den ngepuro, fala yuftiru mongko ora batal apa mongko ora batalaken apa al jahlu itu. Fala yuftiru mongko ora batalaken apa al jahlu. Jadi karena tidak tahunya dia kalau makan dan minum itu dapat membatalkan puasa, maka jahilan makduron, bodoh atau tidak tahu yang dimaafkan oleh Allah. Jadi jahilan makduron ini berarti makan dan minumnya karena sebab dia tidak tahu, fala yuftiru, jadi tidak batal puasanya itu. Beda kalau idza kana aliman, apabila dia tahu kalau makan dan minum ya bukan fala yuftiru, maka aftoro mongko batal apa poso. Tadi pertama ya, khoroja dikecualikan dari bil amdi, sengaja adalah anisyan, lupa. Tidak batal kalau lupa. Nomor 2, dikecualikan dari lafaz al-ilmu, tahu adalah al-jahlu, tidak tahu kalau makan dan minum dapat membatalkan puasa, maka tidak masalah. Yang ketiga apa? Wabil ikhtiyari lan kecoba kelawan lafaz ikhtiyar. Ikhtiyar ini karepe dhewe. Jadi makannya memang kehendak sendiri. Dikecualikan dari itu adalah al-ikrahu opo kepeksa. Kok ada orang di zaman sekarang tidak ada polisi umpama hidup di hutan, hasim, rakyat orang ini, kebor-bor sih. Kita lihat kita kayu pao, kita pakai galeng. Kenapa dia kok sampai seperti itu? Karena satu-satunya orang yang melakukan puasa, yang lain tidak puasa, dia melakukan puasa. Ternyata Hasim termasuk ustadz yang berjuang di desa itu. Akhirnya disakiti. Setelah diborgol, diikat, disuruh minum, dibuka mulutnya, dimasukkan. Nah ini puasanya bagaimana? Nah ini makanya bil ikhtiyari dikecualikan dalam lafaz ikhtiar adalah al-ikrah. Bagaimana puasa kalau dipaksa untuk minum atau dipaksa untuk makan? Bagaimana? Kita lanjut. Falau ukriha mongko lamun den peksa, falau ukriha mongko lamun den peksa sapa wong sejaso ini. Hatta akala hingga mangan sapa wong au syariba utawa ngombe sapa wong layak tulu mongko ora batal, layak tulu mongko ora batal somuhu apa posone wong. Jadi puasanya tidak batal. Jadi kalau umpama minum dan makan gara-gara dipaksa tidak batal. Walaupun merasa enak, iya tetap tidak batal. Jadi bahasanya dipaksa. Minum, ayo minum. Kalau diracun, nambah tidak batal karena yang diminum adalah sesuatu yang membahayakan kan ya. Tidak hifdun nafsi. Ini tidak, yang diminumkan adalah es krim, mama. Minuman yang enak lah, tidak batal karena dipaksa. Nah sekarang gini. Di atas wa yuftiru amidan alimun muhtarun, batal puasanya kalau sengaja. Alimun tahu, muhtarun memang kehendak sendiri. Batal dengan apa? Bijimain, kelawan jima. Asik tak tahu. Asik. Bijimain, kelawan jima. Cesnya bijimain lawan ngecos ai idkhali hasyafatin, tegese kelawan ngelebokaken hasyafat. Walanya ini
au qadriha utawa kira-kirane hasyafah min maktuiha saking wong kang den tugel saking wong kang den tugel hasyafae farjan iku farji kubulan kubul iku kubul au duburon utawa dubur min adamin saking anak Adam au ghairihi utawa liyane Adam liyane Adami anzala metumani sapa wong aula utawa ora amidan hale wong kang sengaja amidan hale wong kang weruh gitu amidan hale wong kang weruh muhtaron tur wong kang karepe dhewe atau wong kang milih iso milih gitu aliman tur weruh bitahrimi kelawan keharamane ini kalau sengaja ya jadi bahasanya alimun muhtarun tahu kalau hubungan itu adalah membatalkan puasa sedang juga memang kehendak sendiri jadi alimun muhtarun berarti ono sing ndak alim apa maksudnya ndak alim orang berhubungan ndak tahu kalau berhubungan ini dapat membatalkan puasa nah, itu ndak alim namanya ndak tahu alimnya jangan dianggap orang alim itu orang ustadz kiai ndak artinya orang ndak tahu juga muhtarun dan memang ndak kehendak sendiri kalau dipaksa untuk minum masih biasa dipaksa untuk makan biasa nah, ini kalau dipaksa untuk jima kan mikir sih suruh berhubungan di raket bagaimana nah ini toleransi kitabnya bagaimana di sini fala yuftiru mongko ora batalaken apa poso mongko ora batal ya ora batalaken apa poso batal sapa wong oleh bilwati kelawan wate nasian halelali lisaumi maring poso wa intakarroro senajan bola bali apa wate kehebatannya orang lupa itu terus sakit atau yang pikun ini lupa kalau berhubungan ini lupa dia berhubungan walaupun berkali-kali besok lupa lagi besok sampai subuh dan lupa tapi memang betul-betul lupa ya tidak masalah, tidak batal. Pokoknya lupa. Syaratnya tidak batal puasanya, pokok lupa. Lupa ini, iya. Jadi kalau sering lupa ini, ada apa? Kalau lupa karena ada yang dipikirkan atau yang dipikirkan lebih utama, lebih urgent, biasanya gitu. Orang itu kalau memang kadang sering mikir ini begitu, Mama lebih mikir bagaimana hutang sekiranya lunas. Jadi kalau Mama perkara yang kecil-kecil sering lupa karena di otaknya hutang ini sudah tempo, sudah datang tempo. Jadi kecil-kecil lupa. Wala bil ikrohi walalan ora batal bil ikrohi kelawan sebab kepaksa ini jawabannya kalau dipaksa minum tidak batal kalau dipaksa makan tidak batal nah ini walalan ora batal bil ikrohi kelawan dan paksa sampai kapan tidak batal itu dalam urusan apa saja
malam yakun ing dalam selagine ora ono apa ikroh, malam yakun ing dalam selagine ora ono apa ikroh, zinan iku zina. Nah ini kalau dalam keadaan puasa kok dipaksa untuk zina, nah ini batal atau batal, karena ada 50-50. Ya kalau berhubungan karena kaitannya kenikmatan itu, kalau dipaksa we ngono iku yo gelem, ora usah dipaksa gelem kan. Ya nah gitunya ya. Enggak usah dipaksa wis. Langsung hubungan dengan artis umpama. Enggak usah dipaksa. Pokok gelem ya batal. Jadi ada indikasi seperti itu. Jadi kalau disuruh dipaksa untuk zina tetap batal. Tidak semua karena dipaksa itu tidak batal. Jadi di kitab itu biar aku sing ngaji, oleh dipaksa itu tidak batal. Aki paksa lagi lo, paksa lagi. Kalau memang korban pemerkosaan misalnya saya. Iya sama. Oh. Kalau pemerkosaan itu ya tetap dalam keadaan puasanya. Kalau kita berbicara puasa tetap batal puasanya. Walaupun gitu kan tetap puasa. Namun kalau masalah dosanya beda. Kalau memang si perempuan itu memang tidak betul-betul tidak mau ya sudah, tapi terlaksana terjadi, ya insya Allah ya masih dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi beda kan kalau sama-sama melakukan. Alhamdulillah. Makanya banyak orang-orang sekarang itu setelah dilakukan seperti itu dieksekusi malah dimutilasi. Itu berarti kan perempuan itu tidak mau. Jalan satu-satunya dibakar. Jadi kalau umpama zina tidak, artinya tetap batal. Alasannya ini, li'annahu karena satune zina la yubahu iku ora mubah, ora wenang. Apa zina bil ikrohi kelawan den peksa. Fayuftiru mongko batal apa poso atau batal sapa wong sapa soem sama bihi kelawan zina. Jadi batal. Disebut dengan zina ini adalah karena tidak melalui akad akdun syar'iyyun, tidak menggunakan akad yang sah, akad yang diridhoi oleh syarak, akad yang dituntut oleh syarak, sehingga disebut dengan zina. Kalau sudah melalui akad ya bukan zina. Kalau disebut dengan hubungan intim sama, kalau tidak melalui akad yang sah zina, walaupun sama-sama senang, sama-sama suka. Jadi tendensinya acuannya adalah akad itu. Jadi perlu ya, ngaji yang seperti ini, ngaji itu jangan cari yang seru-seru saja. Kalau memang ngaji ingin yang seru-seru saja, datang pengajian baik, mesti kiai terus. Kalau ngaji yang benar, yang betul-betul ngaji, bukan pengajian, ngaji kita, ya seperti ini. Jadi semua keterangan itu dibahas, dibaca, tahu. Ya. Makanya santri itu identik dengan kealimannya itu kan memang dibaca semua. Tadi di atas menyebutkan lupa, sampai 2 baris penjelasan lupa terus ya. Jadi tahu. Ternyata nyampe di pondok masih ngaji puasa. Ternyata ikut ngaji di sana masih ngaji puasa. Yang dijelaskan ya sama. Ya sama. Apa kita dapat pahala? Ya tetap dapat pahala. Ngaji itu kalau masih 1 kali baca masih kurang tajam ilmunya. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, apalagi 5 kali, tajam biasanya ilmunya. Lebih-lebih yang mau tugas maksudnya. Tugas itu saya mau beri etap ya. Surabaya ada maknanya juga tuh nyari. Makin kita itu
Kalau orang di kanca pinter nggak bisa diandalkan teman pinter, nggak bisa. Kita memang kalau ada tugas itu harus betul-betul mengandalkan diri kita sendiri. Yasin kudu hafal, Maulid Habsyi kudu tahu, Dibai kudu tahu. Suara kudu tak nyaman, anu kiai tidak ada suara tak nyaman pun Ustaz beri mic masih keluar nyer jadi ngaji kok. Saya kudu tahu. Kita terkata dalam ya ada ayatul lahul ardul maidat wa ayatul lahul anna hamalna ayadim mereka. Jadi demikian ya. Jadi ngaji itu penting. Nihayatul Zen ini tentang masalah puasa ini seru-seru ke belakang. Menurut saya lo seru-seru. Senang. Ini saya beli di mesen ke emak dulu. Di Sidogiri itu ada namanya emak. Apola kan emak itu kan santri nggak boleh keluar. Mesen deh emak. Mak mesen kita Nihayatul Zen yang ada maknanya. Oke le, besok le. Ini ada kitabnya, ada seperti ini ya. Betul, yang ngajar itu saya bawa. Padahal yang dibaca adalah kitab Banjuri. Di ngajar kan, dibawa terus dibuka. Yang dibuka apa? Ya kita puasa ini. Karena yang lain belum tentu tahu. Jadi baca. Jadi ada banyak coretan-coretan tentang doa gitu. Jadi ini Hayatul Zen, keren. Ini karangannya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kalau dibaca oleh orang Indonesia keren. Makanya Imam Nawawi ini satu-satunya ulama yang dari Jawa yang diterima di Mekah. Karangannya bagus, bahasanya bagus. Artinya bahasa masyarakat, ulama masyarakat. Dan mau dibacakan ke masyarakat itu cocok aja. Imam Nawawi. Beda kalau sudah karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori, sastra semua itu. Bayatul Usul, Tufatullah. Lafaznya sedikit tapi maknanya beragam ya. Beda paham. Imam Syekh Zakaria Al-Ansori kan menyebutkan sihatus sholat fil maghsub. Gitu ya. Sah sholatnya seseorang di tempat yang digosap. Saja dari mondok bisa dengar ya. Saja tanya-tanya orang Allah ini apa aja. Sah, ya sah. Walakin la yusabu, kan tapi kamu tidak dapat pahala. Kan gitu loh ya terus ini. Iya. Ada di musola itu kan gitu. Cari mendapat yang enak, berapa sama. Kalau urusan gosam ini haram gitu, ketat gosam itu. Makanya di Sidogiri itu sandalnya santri itu dibelikan oleh pengurus. Jadi sandalnya monse kanan biru, monse kiri merah. Nah itu Sidogiri. Untuk apa? Iya untuk Thoriqul Kholas, solusi agar supaya anak tidak gosap itu. Jadi sampean di kantong ya kok ada musola. Masih yang nganggo sandal selain gelas yang walaupun sama sandalnya. Enggak apa-apa masalah. Tapi mau bersandal pote aja ini kan jangan kuning guru nih kamu. Jadi kalau lain sandal punya guru atau punya tamu yang jerokan itu. Jadi mau bersandal anak-anak santri yang nganggo sandal pote, nganggo sandal guru nih kamu. Kalau guru boleh nggak pakai itu, gitu loh. Solusi. Pada waktu saya jadi pepalas daerah itu ini sudah dibahas di rumah solusi. Ya sebenarnya setiap tahun, setiap minggu nih kok yang dibuang gara-gara pegel sampai nyampe sepitok. Sepitok. Sampai buat ada bahan yang Nyai Soleh mungkin semua mau.
dikasih sandal gratis oleh pondok, dibiayai oleh pondok. Itu. Tapi sandal itu murah memang sih. Kita memang mengerjakan kerjasama dengan pabrik umpama atau apa gitu, ke PT namun. Jadi memang dapat murah. Tidak apa-apa mas, murah, pokok beli banyak gitu. Ini kehebatannya sampai segitu. Di Sidogiri kalau malam diharamkan mutolak. Kalau sudah jam 12 pulang, tidak boleh lanjut. Menek rumah terus tahajud di Sidogiri, karena takut meninggalkan yang wajib sih. Sedangkan setelah subuh wajib jamaah, ya jamaah subuh wajib, sebelum subuh bangun ke masjid. Gak di daerah ya di daerah. Setelah subuh belajar itu kan wajib. Kadang anak-anak tidak tidur sampai malam, mutolak sampai malam, ya kena bicaranya lah, ngobrol lah, gitu kan. Saya hibur dari daerah itu kita udah masjid, pengen tak cerita, saya gak bayar SIM, ya apa, cerita sampai jam 3, ke jam 3 ke daerah, tidur sebentar, setelah itu dibangun setengah 4, ngantuk kan sudah, kurang istirahatnya. Setelah sholat subuh ada kegiatan teler. Makanya paling beratnya jadi pengurus daerah itu ketika subuh. Pasti kontrol gitu, pasti congok. Ada yang terdung belum tidur semua. Jadi kalau sudah di dalam itu tidak mikir takut apa tidak, ngantuk terdung. Jadi kehebatannya di situ. Kita lanjutkan besok ya. Wa'tamadal allamatul al-aziziyyu al-itlaq wal-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.